Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran Tiga. Selamat pagi kepada pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia. Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode pemikiran. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorissa dan TV yang kami cintai, pada pagi hari ini kita kembali berdiskusi dengan Bang Gebi. Beliau nama lengkapnya adalah Gabriel Goa ya. Beliau ini Ketua Dewan Pertimbangan Padma Indonesia. Dan pada kesempatan ini kita berdiskusi tentang masalah yang kerap sekali terjadi di era pasca reformasi, yaitu kekerasan terhadap wartawan ya. Nah, kita mengetahui bahwa kasus kekerasan terhadap wartawan ini merupakan kasus yang biasanya selalu terjadi di bawah pemerintahan yang otoriter. Tetapi tentu saja sejak 1998 pemerintahan kita itu sudah mulai mengalami pergeseran dari model-model otoritarianisme, kemudian berkembang ke model-model yang lebih demokratis. Tetapi tentu saja kita tidak bisa menampik kenyataan yang terjadi di lapangan bahwa masih ada kekerasan yang dialami oleh berbagai warga negara ya. Dan konstitusi kita khususnya pasal 28 itu mengatakan bahwa negara melindungi kebebasan pers, dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 juga adalah salah satu undang-undang pers yang merupakan ujung tombak dari perlindungan negara terhadap kebebasan pers ya, terhadap wartawan ya, sebagai aktor yang senantiasa melakukan peliputan dan memberikan informasi yang mengedukasi dan mencerahkan masyarakat. Tetapi kalau kita belajar dari kasus yang terjadi khususnya pada tanggal 25 April 2022 di Kupang, ada seorang wartawan namanya adalah Fabi Latuan. Beliau adalah wartawan Flobamora wartawan Flobamora ya, yang mengalami kekerasan setelah melakukan peliputan terhadap kasus tertentu yang terjadi di Kupang. Nah, pada kesempatan ini dengan Bang Gebi, kita secara khusus mengulas bagaimana sih sebenarnya kemerdekaan pers di Indonesia. Mengapa selalu terjadi kekerasan terhadap wartawan? Silakan Bang Gebi. Ya, selamat siang pemirsa Gorissa dan TV dari Sabang sampai Merauke, dari Mianga sampai Rotendao. Terima kasih Gorissa dan TV telah selalu siaga satu untuk membantu dalam penegakan demokrasi di Indonesia, dan juga untuk pemberantasan korupsi dan human trafficking, termasuk untuk pemberdayaan di daerah-daerah termasuk 3T, yaitu terdepan, terluar, dan terkebelakang. Ini kehadiran Gorissa dan TV sangat membantu bagi kami pendamping maupun para voice of the voiceless yang tidak bisa menyuarakan kemana-mana kalau tidak melalui media seperti Gorissa dan TV. Terkait kasus kekerasan terhadap pers, itu menjadi prioritas dari Lembaga Hukum dan HAM Padma Indonesia, karena saya sebagai pribadi pernah mengalami pada zaman otoritarian waktu itu bagaimana kebebasan pers dibungkam dan diberangus dengan pemberendelan Tempo pada saat itu, juga ada Kompas, ada media-media mainstream
pada zaman Orde Baru, di zaman otoritarian, jika mereka membongkar kasus-kasus besar yang terkait dengan kejahatan struktural. Maka di dalam advokasi ada dua, yaitu anunciare, menyuarakan kebenaran, dan denunciare, yaitu membongkar kejahatan struktural supaya tertata struktur yang baru. Struktur yang baru melalui apa? Advokasi kebijakan publik, sehingga dia memberikan manfaat bagi kepentingan umum, bukan untuk kepentingan oligarki. Ini kami perlu garis bawahi, dalam salah satu pilar demokrasi adalah pers. Kalau pers sudah dibungkam, maka kita kembali ke zaman otoritarian lagi. Ini di eranya tadi seperti yang dipaparkan awal oleh calon kandidat doktor kita, dan nanti kami doakan menjadi profesor, Pak Ade Goris. Perlu sekali, karena kita harus kolaborasi pentahelix, yaitu ada negara, jangan lupa, di mana negara itu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ada juga nanti akademisi, yaitu salah satu pilar yang tidak boleh diabaikan. Terus nanti juga ada rakyat. Kalau tanpa rakyat bukan sebuah negara. Negara itu ada wilayah dan juga rakyat dan pengakuan internasional. Kalau rakyatnya tidak ada, bukan lagi sebuah negara. Itu boneka itu. Jadi pilar yang keempat adalah lembaga agama, CSO, lembaga-lembaga sipil, dan yang jangan lupa adalah pers. Pers ini menjadi fungsi kontrol pada saat adanya konspirasi atau mafiosi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka ada yang bisa membantu rakyat adalah melalui CSO dan juga pers. Kalau tanpa pers di dalamnya seperti Gorissa dan TV ini, maka negara kita menjadi negara otoritarian. Ini kita perlu, mengapa kami harus wajib bela? Karena pada saat zaman otoritarian aja kami juga ikut terlibat bersama dengan Siandi Berangus, apalagi pada saat era reformasi ini, di mana kebebasan berserikat dan kebebasan pers diatur tapi bertanggung jawab. Maka kekerasan yang terjadi terhadap wartawan senior Fabian Latuan di Nusa Tenggara Timur, yang kita kenal Nusa Tenggara Timur ini melahirkan para jurnalis-jurnalis hebat di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan mereka menguasai dari media yang mainstream sampai media yang sekarang sudah digital. Itu banyak putra-putri asal Nusa Tenggara Timur. Dan mirisnya, di mana wilayah yang melahirkan banyak tenaga-tenaga yang berkarya di bidang pers, justru mengalami kekerasan oleh premanisme yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Maka ini wajib hukumnya, dan kami berterima kasih kepada Gorissa dan TV yang menghadirkan dialog ini supaya kami menggugah solidaritas dari seluruh penggiat kemanusiaan termasuk pers, baik nasional maupun internasional, untuk sama-sama membela saudara-saudara kita yang mengalami kekerasan dalam bidang pers karena pemberitaan mereka. Karena tidak mungkin tidak ada sebab dan akibat. Karena pemberitaan mereka, maka mereka mengalami kekerasan, dan kami menduga kuat ini ancaman pembunuhan, di mana kita masih ingat kasus saudara-saudara kita yang sampai dibunuh karena tulisan-tulisan mereka yang kritis dan membongkar kejahatan oligarki yang ada. Ini wajib kita lawan, dan mereka selalu menggunakan preman untuk melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan juga sampai kepada pembunuhan. Nah, ini yang perlu kita lawan. Dan terkait kasus yang di Nusa Tenggara Timur, itu wajib hukumnya kami minta supaya Kapolri perintahkan Kapolda Nusa Tenggara Timur dan Kapolresta Kota Kupang supaya segera tangkap pelaku dan aktor intelektualnya. Jangan sampai dibiarkan. Karena kalau ini dibiarkan, akan berdampak lain lagi. Bisa menimbulkan masalah baru. Maka fungsi dari Polri itu harus segera berdayakan aparatnya, segera tangkap pelaku. Dan kalaupun pelakunya sudah ditangkap,
kami juga akan mendampingi Pak Goris, kami akan mendampingi juga pelaku yang ditangkap ini untuk dilindungi oleh lembaga perlindungan saksi dan korban. Mengapa mereka harus kita bantu untuk dilindungi? Supaya mereka juga jangan dimatikan atau dibungkam. Mereka perlu dilindungi sebagai apa? Justice kolaborator untuk mengungkap siapa si aktor intelektualnya. Selain itu, tentu yang paling utama adalah saudara kami, Fabian Latuan, juga kita akan dampingi untuk minta perlindungan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban. Juga kepada KPK RI, karena dalam tanda petik pers juga menjadi whistleblower dalam pemberantasan korupsi. Ini kita harus segera lembaga perlindungan saksi dan korban harus bukan lagi menunggu laporan, harus proaktif untuk terjun melindungi saudara Fabian Latuan dan juga nanti melindungi justice kolaborator kalau mereka sudah ditangkap oleh polisi. Karena kita tidak mau nanti tahu-taunya mereka mati di tahanan, akhirnya kasusnya tidak terungkap. Ini perlu karena mereka juga adalah manusia, bahwa mereka dalam tanda petik misalnya dibayar oleh siapa yang memberi order supaya ini diungkap. Dengan demikian untuk apa? Untuk terjadinya terang benderang rasa keadilan masyarakat, tapi juga mengungkap mengapa sampai terjadi demikian kepada para pejuang pers ini. Ini perlu karena apalagi di Nusa Tenggara Timur yang sangat elegan untuk memberikan kritik. Tapi kok tiba-tiba ada premanisme seperti yang terjadi di mana-mana ada di Nusa Tenggara Timur. Ini yang kita kawal dan kejar. Selain itu juga Komisi 3 DPR RI juga jangan tidur. Karena mereka juga fungsinya untuk mengawasi aparat penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa sampai dengan pengadilan, supaya ikut kawal ini. Dan kami tahu salah satu wakil rakyat di Komisi 3 asal Nusa Tenggara Timur juga mantan jurnalis senior dulu, yaitu Beni Karman misalnya. Terus ada juga mantan Kapolda, baik Kapolda di Nusa Tenggara Timur maupun Kapolda di Sulut, yaitu Pak Jeki Uli. Maka kita harapkan dua wakil dari Dapil NTT di Komisi 3 itu ikut mengawal kepada Kapolri supaya segera proses itu, baru nanti kepada Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung, supaya proses ini transparan dan menimbulkan efek jerah dan juga rasa aman bagi para kulit tinta di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Oke Bang, kalau misalnya kita amati dari jauh ya, kayaknya kekerasan yang terjadi terhadap wartawan di Nusa Tenggara Timur ini berhubungan dengan kasus tindakan korupsi. Bagaimana tuh Abang melihat kekerasan ini dari sisi praktek korupsi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur? Ya, di Gorissa dan TV, kalau kita ungkap ini ada yang protes bahwa bisa saja itu kena dendam pribadi terhadap Fabian Latuan. Ya. Tapi bagi kami yang sudah mengikuti lama, apalagi saya juga di Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia, kami selalu mengikuti bahwa saudara Fabian Latuan ini melalui tulisan-tulisannya dan teman-teman, dan tidak semua mengangkat soal kasus korupsi, tapi beliau ini sangat getol mengungkap kasus korupsi, tapi bukan fiktif, tapi berdasarkan hasil audit dari BPK RI. Maka hasil audit BPK RI yang menemukan ada kejanggalan dalam diduga kuat ada penyelewengan keuangan negara baik APBN maupun APBD, tapi kok ini tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Maka karena pemberitaannya itu, maka PT Pelbabor meminta beliau untuk melakukan klarifikasi dari mana sumbernya. Sumbernya itu beliau menyatakan dalam pembicaraan dengan kami bahwa sumbernya adalah hasil
laporan audit dari BPK, Perwakilan Nusa Tenggara Timur. Maka kalau mau dikejar, bukan kejar wartawannya, silakan kejar ke BPK. Ya. Kalau BPK bilang cuci tangan, tapi hasil audit BPK itu bisa diunduh. Ini soal kebebasan mengambil informasi dan data. Karena kita juga ada lembaga untuk mengawasi tentang publikasi kepada publik hasil audit dari BPK. Dan ini yang perlu ditindaklanjuti. Tapi dalam pengalaman Kompak Indonesia, banyak kasus-kasus korupsi di Nusa Tenggara Timur itu tidak diproses tuntas, istilah kami itu dipeti eskan, bahkan diesbatukan. Sehingga kalau persnya tidak getol memuat ini, maka itu hilang, lenyap, tanpa kejelasan. Jadi ini kami sangat mendukung saudara wartawan senior Fabian Latuan ini untuk membongkar kasus ini. Tapi terkait beliau pun harus dilindungi. Jadi locus delicti, tempus delicti itu ada di depan, di halaman PT Plubamor. Maka kita harapkan aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda NTT dan Polresta Kota Kupang, ya tidak usah jauh-jauh mengambil yang dari luar. Tinggal olah TKP dari situ, mengambil keterangan semua yang hadir di situ. Karena masih ada saksi mata di sana. Jadi jangan sampai ini hanya karena alasan libur lebaran Idul Fitri, maka proses hukumnya agak terkesan lamban. Nah, ini harus cepat supaya apa? Tidak menimbulkan bias di publik, khususnya di Nusa Tenggara Timur dan Indonesia umumnya. Jadi kasus korupsi kita wajib hukumnya bongkar karena Kajati Nusa Tenggara Timur maupun di Polda itu belum menunjukkan kinerja yang baik dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, dan sebelumnya itu kan tindak pidana perdagangan orang. Itu kita belum melihat kinerja kerja yang bagus di Nusa Tenggara Timur. Maka ini momentum yang bagus, Bapak, apalagi Kapolda sekarang, mantan Deputi Penindakan KPK RI, mari tunjukkan kinerjanya di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan negara Republik Timor Leste maupun Australia dan New Zealand. Jangan dianggap enteng nih. Ini negara terdepan. NTT itu adalah wilayah terdepan negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dalam kaitan penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi, jangan dianggap enteng. Karena media maupun publik menyoroti aparat penegak hukum di NTT khususnya di Polda dan di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur itu dalam tanda petik belum memperlihatkan kinerja yang luar biasa dalam memberantas kejahatan luar biasa, yaitu tindak pidana korupsi. Gorissa dan TV. Karena melalui Gorissa dan TV ini kita mendorong supaya Kajati NTT ini dan juga Kapolda NTT tolong tunjukkan kinerja kerjanya yang membuat NTT sebagai pilot program untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana perdagangan orang. Karena mereka NTT ada kantong nih, kantong human trafficking sekaligus kantong korupsi berjemaah. Mengapa kami katakan demikian? Karena uang hak rakyat itu pun dirampok. Seperti apa? Bantuan sosial, bantuan bencana alam, terus bantuan kesehatan, itu dirampok. Maka akibat dari itu mereka harusnya mencari uang ke luar negeri, ke negeri jiran, dan jadi korban lagi. Itu kita tidak mau lagi NTT menjadi wilayah yang sangat menyedihkan di Republik Indonesia ini. Apalagi kalau persnya yang umumnya jago-jagonya dari NTT ini dibungkam atau dibunuh. Itu akhirnya NTT bisa hilang dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka NTT harus bangkit, maka solidaritas kebangkitan ini harus muncul. Dan juga di Idul Fitri ini ya NTT harus maju. Kita mau tunjukkan kepada publik, akan kita kawal khusus kinerja dari Kapolda NTT dan Kajati NTT nanti terkait kasus tindak pidana korupsi dan juga perlindungan hukum dan HAM terhadap wartawan. Maka tidak hanya LPSK, Komnas HAM juga yang sudah diamanatkan oleh negara ini,
jangan juga tidur, termasuk Ombudsman Republik Indonesia. Ya mari turun, karena ada perwakilan di NTT. Coba kawal sama-sama untuk membongkar ini, kejahatan berjemaah ini. Dan yang berdampak pada kekerasan terhadap wartawan senior. Ini baru satu, nanti bukan saja dia, nanti ada yang lain. Kalau ini dibiarkan, termasuk penggiat anti korupsi pun bisa terancam jiwanya atau nyawanya, begitu. Oke Bang, kalau kita melihat berbagai macam kasus korupsi, kemudian human trafficking yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ya, ada titik lemah di sana yaitu penegakan hukum ya. Menurut pengamatan yang Abang lakukan dan juga pengalaman di lapangan, sejauh mana sih atau apa sih yang menjadi problem serius di dalam reformasi hukum di Nusa Tenggara Timur? Ya, jadi salah satu yang problem serius adalah khusus untuk misalnya TPPO ya, tindak kejahatan luar biasa, tindak pidana perdagangan orang, ya. Itu sudah lahir peraturan Presiden nomor 22 tahun 2001 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini belum ada implementasi di Nusa Tenggara Timur dalam bentuk peraturan gubernur, peraturan wali kota, dan peraturan bupati 22 kabupaten kota. Itu belum ada. Nah, ini juga menjadi problem yang harus dieksekusi sehingga kita bisa lihat kinerja kerja yang tidak jalan di mana. Nah, terkait soal korupsi, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, ini juga kelemahannya itu bukan di masyarakatnya. Masyarakat sangat getol di Nusa Tenggara Timur. Kawal, baik pers maupun penggiat anti korupsi, termasuk lembaga agama. Tapi lemahnya di penegakan hukum. Karena apa? Integritas penegak hukum ini dipertanyakan. Maka dengan adanya Kapolda baru dan Kejati baru, kita harapkan ini memberikan angin segar dalam proses pencegahan dan penegakan hukum tidak pidana korupsi di Nusa Tenggara Timur. Jangan sampai antar Forkompinda ini saling istilahnya saling kode dan saling lobby, akhirnya mengandapkan istilah kami adalah mempetieskan bahkan mengesbatukan perkara-perkara kalau menyinggung kepada elit yang ada di Nusa Tenggara Timur. Bahkan yang juga adalah dukungan dari Jakarta, oligarkinya ini. Maka ini kepentingan dari seperti Gorissa dan TV dan civil society dan lembaga agama sangat penting. Kalau lembaga negara ini tidak menjalankan fungsinya secara betul. Jadi LPSK ini penting dan KPK RI untuk hadir supaya apa? Kalau di sana tidak bisa dibongkar, maka KPK RI, pertanyaan kita, kalau KPK RI juga macan ompong, ini juga bagaimana? Berarti kita kembali ke zaman otoritarian dan tidak ada kejelasan dalam urusan demokrasi. Maka di pers dan lembaga agama dan civil society itu sangat penting untuk membongkar kejahatan ini. Oke Bang, pertanyaan yang berikutnya termasuk kampus juga, termasuk kampus juga ya. Yang disampaikan oleh pemirsa Gorissa dan TV adalah bagaimana sih sikap Komnas HAM ya, juga sikap dari KPK ya. Mengapa misalnya begitu sulit bagi Komnas HAM untuk bersuara terkait dengan kekerasan yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok masyarakat ya. Terutama misalnya yang terbaru ini adalah kekerasan terhadap wartawan. Kemudian mengapa misalnya kasus korupsi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ini sulit sekali disentuh oleh KPK. Silakan Bang. Ya, terima kasih. Terima kasih pemirsa. Saya kira ini juga pengawalan kita bersama melalui Gorissa dan TV ini bagus, yaitu kita harus kawal khusus KPK RI ini untuk membangun jejaring di whistleblower dan justice kolaborator, karena selama ini
yang selalu menjadi korban atau kambing hitamnya itu PPK, pejabat pembuat komitmen. Maka pejabat pembuat komitmen bisa menjadi justice kolaborator dan seperti pers dan penggiat lainnya bisa menjadi whistleblower untuk membongkar kejahatan korupsi ini secara berjemaah di Nusa Tenggara Timur. Itu jadikan pilot program untuk KPK hantam ini. Setelah itu di wilayah lain. Itu perlu. Dan di sini juga peran Komnas HAM, LPSK, dan Ombudsman RI. Ombudsman kan mengawasi soal pelayanan publik. Kalau pelayanan publik dari KPK, LPSK, dan Komnas HAM tidak jalan, maka Ombudsman RI yang mengawasi mereka. Jangan dia juga tidak juga berbuat apa-apa. Maka tugas kita itu adalah mengawal mereka supaya mereka bekerja. Karena mereka mendapatkan honor dan uang dari APBN. Jangan sampai APBN ini disia-siakan, mereka tidak bekerja apa-apa. Oke, mereka bilang, oh kami sudah bekerja. Mana buktinya? Misalnya ini. Jadi KPK RI ya bisa berperan, LPSK juga punya fungsi untuk melindungi whistleblower sama justice kolaborator dari terkait yang termasuk wartawan tadi. Wartawan, Saudara Fabian perlu dilindungi, Komnas HAM juga perlu bersuara. Tidak hanya bersuara sebagai rekomendasi, tapi turun juga ke Nusa Tenggara Timur. Maka pada kesempatan ini melalui Gorissa dan TV, kita minta Komisi 3 DPR RI, KPK RI, Komnas HAM, LPSK, Ombudsman untuk turun ke Nusa Tenggara Timur mengawal pintu masuknya melalui kasus kekerasan terhadap wartawan senior ini supaya bisa terungkap dengan proses kasus yang lainnya, termasuk tindak pidana korupsinya, supaya bisa diselesaikan secara cepat. Karena banyak laporan, tapi tidak pernah ditindaklanjuti. Ini sudah waktunya. Pasca Idul Fitri ini, ya Indonesia bangkitlah. Kalau ini juga dia tidak bergerak, ini kita tunggu lagi setelah pasca 2024. Ini pemirsa Gorissa dan TV. Karena kalau ini juga sampai presiden juga tidak bergerak, pimpinan lembaga negara tertinggi dan tinggi negara juga tidak bergerak, maka perlu kita evaluasi, monitoring dan evaluasi untuk lihat 2024 pemimpin Indonesia yang pimpin kita ke depan itu seperti apa. Jangan sampai kita akhirnya kembali ke zaman otoritarian lagi. Oke Bang, kalau kita lihat ya, ini 3 problem yang saling berkaitan lah ya. Kekerasan, korupsi, human trafficking ya. Kira-kira apa nih jalan keluar untuk mengatasi persoalan-persoalan yang sangat rumit yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ya, di mana ada korupsi, di sana selalu ada kekerasan, juga korupsi itu pasti terkait juga dengan human trafficking. Silakan Bang. Ya, solusinya pertama kan terkait korupsi ini sudah extraordinary, kejahatan luar biasa, maka sudah waktunya Dewas KPK dan KPK RI jadikan NTT ini jadi pilot program untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi berjamaah di Nusa Tenggara Timur. Untuk melindungi para korban, yaitu whistleblower dan justice kolaborator, maka LPSK dan juga Komnas HAM bisa bekerjasama dengan KPK RI untuk membantu para whistleblower maupun justice kolaborator supaya mereka bisa dilindungi sehingga mereka bisa membongkar kejahatan di baliknya itu. Dan untuk itu semua, karena ini anggaran diawasi oleh Komisi 3 DPR RI, itu juga wajib hukumnya untuk hadir segera. Dan bagi kami ini juga tidak hanya korupsi, termasuk human trafficking juga ini berkaitan. Karena penjahat-penjahat ini itu yang terjadi adalah hanya pelakunya saja. Aktor intelektualnya tidak tersentuh. Tapi kalau kita melindungi whistleblower dan justice kolaborator khususnya, maka akan terungkap siapa aktor intelektualnya. Dan demikian efek jerah akan terjadi dan NTT akan lebih bangkit dan sejahtera dan bebas dari korupsi dan human trafficking. Gorissa dan TV. Melalui Gorissa dan TV ini kita dorong, kita kawal sama-sama, bukan di NTT lagi, dorong yang di pusat ini. Kalau pusat ini tidak jalan, kita akan meminta dukungan internasional. Melalui apa? Internasional. Kalau terkait human trafficking melalui International Organization for Migration sama UN Women, ILO,
dan UNDP untuk hadir. Terkait korupsi juga ada lembaga internasional yang mengawasi soal tentang korupsi. Maka kalau Indonesia tidak mempan di nasional, kita go internasional, bukan intervensi internasional, karena Indonesia adalah anggota dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, begitu. Oke Bang, yang terakhir ini yang menjadi sangat penting ya. Ini kan juga terkait dengan kesadaran demokrasi ya di kalangan elit di Nusa Tenggara Timur ya, bahwa sebenarnya tidak semua persoalan di dalam masyarakat itu diselesaikan dengan cara kekerasan ya. Ada misalnya cara yang lain itu penegakan hukum, kemudian dialog dan lain-lain sebagainya. Tetapi mengapa misalnya kebanyakan cara-cara yang diselesaikan oleh elit di dalam persoalan di Nusa Tenggara Timur itu selalu menggunakan kekerasan? Ada faktor apa misalnya yang ya seperti the man behind the gun yang memotivasi para elit itu melakukan kekerasan, atau orang kuat di balik kekerasan terhadap wartawan? Ya, saya kira begini, khusus untuk Nusa Tenggara Timur, karena seperti yang saya katakan dari awal, NTT melahirkan tokoh-tokoh pers yang berkiprah di media nasional dan internasional. Ini harus menjadi kebanggaan bagi kita. Tapi dengan adanya kejahatan, kekerasan terhadap wartawan senior di Nusa Tenggara Timur, itu nilai statistik rusak sebelanga ini itu parah. Maka kita harus berantas sama-sama hal ini. Mengapa sampai ini terjadi? Tentu saja ketakutan dari tanda petik elit kalau kasusnya mereka terbongkar. Maka sudah waktunya ini kolaborasi bersama. Tidak hanya wartawan saja, pers saja. Pers harus berkolaborasi dengan Gorissa dan TV, dengan CSO, lembaga agama, masyarakat, dan juga tidak semua di dalam elit juga adalah penjahat. Mereka juga banyak orang baik yang kita harus rangkul untuk apa? Memperbanyak kawan, mempersempit musuh, sehingga memperkecil itu adalah kita dorong sama-sama untuk angkat dan tangkap ini. Pintu masuknya melalui apa? Tangkap pelaku, tapi pelakunya juga jangan kita zolimi. Pelakunya ini kita jadikan justice kolaborator untuk membongkar aktor intelektualnya. Dan kami harapkan justice pelaku yang sudah ditangkap jangan ditahan di Kupang. Kami minta untuk LPSK dilindungi LPSK untuk tidak ditahan Kupang. Dan sidangnya nanti juga tidak di Kupang. Sidangnya di Jakarta. Karena apa? Supaya tidak terjadi chaos di Kupang. Nah, maka sidangnya harus di daerah netral. Ini kalau terkait dengan kasusnya FPL tadi, Fabian Latuan, itu sidangnya jangan di Kupang. Yang di tempat netral, yang dikawal oleh berbagai publik. Nah, kalaupun di Kupang, itu harus dijaga ketat. Karena kita tidak tahu. Karena ini menyentuh dalam tanda petik orang-orang yang merasa terganggu. Nah, maka kesempatan ini kita harapkan solidaritas pers nasional dan internasional untuk mendukung ini. Karena tanpa kerjasama semua pihak, maka kasusnya tidak jalan. Polisi tidak berjalan kalau tidak dikawal dan didukung bersama. Maka bagi kita yang teman-teman di Kupang yang ada informasi dan datanya, bisa memberikan kepada kepolisian untuk segera tangkap pelakunya dan pelaku. Terima kasih Gorissa dan TV telah selalu siaga satu untuk membantu dalam penegakan demokrasi di Indonesia, dan juga untuk pemberantasan korupsi dan human trafficking, termasuk untuk pemberdayaan di daerah-daerah termasuk 3T, yaitu terdepan, terluar, dan terkebelakang. Nah, ini kehadiran Gorissa dan TV sangat membantu bagi kami pendamping maupun para voice of the voiceless yang tidak bisa menyuarakan kemana-mana kalau tidak melalui media seperti Gorissa dan TV. Terkait kasus kekerasan terhadap pers, itu menjadi prioritas dari Lembaga Hukum dan HAM Padma Indonesia, karena saya sebagai pribadi
pernah mengalami pada zaman otoritarian waktu itu bagaimana kebebasan pers dibungkam dan diberangus dengan pemberendelan Tempo pada saat itu, juga ada Kompas, ada media-media mainstream pada zaman Orde Baru, di zaman otoritarian, jika mereka membongkar kasus-kasus besar yang terkait dengan kejahatan struktural. Maka di dalam advokasi ada dua, yaitu anunciare, menyuarakan kebenaran, dan denunciare, yaitu membongkar kejahatan struktural supaya tertata struktur yang baru. Struktur yang baru melalui apa? Advokasi kebijakan publik sehingga dia memberikan manfaat bagi kepentingan umum, bukan untuk kepentingan oligarki. Ini kami perlu garis bawahi, dalam salah satu pilar demokrasi adalah pers. Kalau pers sudah dibungkam, maka kita kembali ke zaman otoritarian lagi. Ini di eranya tadi seperti yang dipaparkan awal oleh calon kandidat doktor kita dan nanti kami doakan menjadi profesor, Pak Ade Goris. Perlu sekali karena kita harus kolaborasi pentahelix, yaitu ada negara, jangan lupa, di mana negara itu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ada juga nanti akademisi, yaitu salah satu pilar yang tidak boleh diabaikan. Terus nanti juga ada rakyat. Kalau tanpa rakyat bukan sebuah negara. Negara itu ada wilayah dan juga rakyat dan pengakuan internasional. Kalau rakyatnya tidak ada, bukan lagi sebuah negara. Itu boneka itu. Jadi pilar yang keempat adalah lembaga agama, CSO, lembaga-lembaga sipil. Dan yang jangan lupa adalah pers. Pers ini menjadi fungsi kontrol pada saat adanya konspirasi atau mafiosi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka ada yang bisa membantu rakyat adalah melalui CSO dan juga pers. Kalau tanpa pers di dalamnya seperti Gorissa dan TV ini, maka negara kita menjadi negara otoritarian. Ini kita perlu mengapa kami harus wajib bela? Karena pada saat zaman otoritarian aja kami juga ikut terlibat bersama dengan Siandi Berangus, apalagi pada saat era reformasi ini, di mana kebebasan berserikat dan kebebasan pers diatur tapi bertanggung jawab. Maka kekerasan yang terjadi terhadap wartawan senior Fabian Latuan di Nusa Tenggara Timur, yang kita kenal Nusa Tenggara Timur ini melahirkan para jurnalis-jurnalis hebat di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan mereka menguasai dari media yang mainstream sampai media yang sekarang sudah digital. Itu banyak putra-putri asal Nusa Tenggara Timur. Dan mirisnya, di mana wilayah yang melahirkan banyak tenaga-tenaga yang berkarya di bidang pers, justru mengalami kekerasan oleh premanisme yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Maka ini wajib hukumnya, dan kami berterima kasih kepada Gorissa dan TV yang menghadirkan dialog ini supaya kami menggugah solidaritas dari seluruh penggiat kemanusiaan termasuk pers, baik nasional maupun internasional, untuk sama-sama membela saudara-saudara kita yang mengalami kekerasan dalam bidang pers karena pemberitaan mereka. Karena tidak mungkin tidak ada sebab dan akibat. Karena pemberitaan mereka, maka mereka mengalami kekerasan, dan kami menduga kuat ini ancaman pembunuhan, di mana kita masih ingat kasus saudara-saudara kita yang sampai dibunuh karena tulisan-tulisan mereka yang kritis dan membongkar kejahatan oligarki yang ada. Ini wajib kita lawan, dan mereka selalu menggunakan preman untuk melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan juga sampai kepada pembunuhan. Nah, ini yang perlu kita lawan. Dan terkait kasus yang di Nusa Tenggara Timur, itu wajib hukumnya kami minta supaya Kapolri perintahkan Kapolda Nusa Tenggara Timur dan Kapolresta Kota Kupang supaya segera tangkap pelaku dan aktor intelektualnya. Jangan sampai dibiarkan.
Karena kalau ini dibiarkan akan berdampak lain lagi, bisa menimbulkan masalah baru. Maka fungsi dari Polri itu harus segera berdayakan aparatnya, segera tangkap pelaku, dan kalaupun pelakunya sudah ditangkap, kami juga akan mendampingi Pak Goris, kami akan mendampingi juga pelaku yang ditangkap ini untuk dilindungi oleh lembaga perlindungan saksi dan korban. Mengapa mereka harus kita bantu untuk dilindungi? Supaya mereka juga jangan dimatikan atau dibungkam. Mereka perlu dilindungi sebagai apa? Justice kolaborator untuk mengungkap siapa si aktor intelektualnya. Selain itu, tentu yang paling utama adalah saudara kami, Fabian Latuan, juga kita akan dampingi untuk minta perlindungan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban. Juga kepada KPK RI, karena dalam tanda petik pers juga menjadi whistleblower dalam pemberantasan korupsi. Ini kita harus segera lembaga perlindungan saksi dan korban harus bukan lagi menunggu laporan, harus proaktif untuk terjun melindungi saudara Fabian Latuan dan juga nanti melindungi justice kolaborator kalau mereka sudah ditangkap oleh polisi. Karena kita tidak mau nanti tahu-taunya mereka mati di tahanan, akhirnya kasusnya tidak terungkap. Ini perlu, karena mereka juga adalah manusia, bahwa mereka dalam tanda petik misalnya dibayar oleh siapa yang memberi order, supaya ini diungkap. Dengan demikian, untuk apa? Untuk terjadinya terang benderang rasa keadilan masyarakat, tapi juga mengungkap mengapa sampai terjadi demikian kepada para pejuang pers ini. Ini perlu karena apalagi di Nusa Tenggara Timur yang sangat elegan untuk memberikan kritik. Tapi kok tiba-tiba ada premanisme seperti yang terjadi di mana-mana ada di Nusa Tenggara Timur. Ini yang kita kawal dan kejar. Selain itu juga Komisi 3 DPR RI juga jangan tidur. Karena mereka juga fungsinya untuk mengawasi aparat penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa sampai dengan pengadilan, supaya ikut kawal ini. Dan kami tahu salah satu wakil rakyat di Komisi 3 asal Nusa Tenggara Timur juga mantan jurnalis senior dulu, yaitu Beni Karman misalnya. Terus ada juga mantan Kapolda, baik Kapolda di Nusa Tenggara Timur maupun Kapolda di Sulut, yaitu Pak Jeki Uli. Maka kita harapkan dua wakil dari Dapil NTT di Komisi 3 itu ikut mengawal kepada Kapolri supaya segera proses itu, baru nanti kepada Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung, supaya proses ini transparan dan menimbulkan efek jerah dan juga rasa aman bagi para kulit tinta di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Oke Bang, kalau misalnya kita amati dari jauh ya, kayaknya kekerasan yang terjadi terhadap wartawan di Nusa Tenggara Timur ini berhubungan dengan kasus tindakan korupsi. Bagaimana tuh Abang melihat kekerasan ini dari sisi praktek korupsi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur? Ya, di Gorissa dan TV, kalau kita ungkap ini ada yang protes bahwa bisa saja itu kena dendam pribadi terhadap Fabian Latuan. Yeah. Tapi bagi kami yang sudah mengikuti lama, apalagi saya juga di Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia, kami selalu mengikuti bahwa saudara Fabian Latuan ini melalui tulisan-tulisannya dan teman-teman, dan tidak semua mengangkat soal kasus korupsi, tapi beliau ini sangat getol mengungkap kasus korupsi, tapi bukan fiktif, tapi berdasarkan hasil audit dari BPK RI. Maka hasil audit BPK RI yang menemukan ada kejanggalan dalam diduga kuat ada penyelewengan keuangan negara, baik APBN maupun APBD, tapi kok ini tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Maka karena pemberitaannya itu, maka PT Pelbabor
meminta beliau untuk melakukan klarifikasi dari mana sumbernya. Nah, sumbernya itu beliau menyatakan dalam pembicaraan dengan kami bahwa sumbernya adalah hasil laporan audit dari BPK Perwakilan Nusa Tenggara Timur. Maka kalau mau dikejar, bukan kejar wartawannya, silakan kejar ke BPK. Ya. Kalau BPK bilang cuci tangan, tapi hasil audit BPK itu bisa diunduh. Ini soal kebebasan mengambil informasi dan data. Karena kita juga ada lembaga untuk mengawasi tentang publikasi kepada publik hasil audit dari BPK. Dan ini yang perlu ditindaklanjuti. Tapi dalam pengalaman Kompak Indonesia, banyak kasus-kasus korupsi di Nusa Tenggara Timur itu tidak diproses tuntas, istilah kami itu dipeti eskan, bahkan diesbatukan. Sehingga kalau persnya tidak getol memuat ini, maka itu hilang, lenyap, tanpa kejelasan. Jadi ini kami sangat mendukung saudara wartawan senior Fabian Latuan ini untuk membongkar kasus ini. Tapi terkait beliau pun harus dilindungi. Jadi locus delicti, tempus delicti itu ada di depan, di halaman PT Flubamor. Maka kita harapkan aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda NTT dan Polresta Kota Kupang, ya tidak usah jauh-jauh mengambil yang dari luar. Tinggal olah TKP dari situ, mengambil keterangan semua yang hadir di situ. Karena masih ada saksi mata di sana. Jadi jangan sampai ini hanya karena alasan libur lebaran Idul Fitri, maka proses hukumnya agak terkesan lamban. Nah, ini harus cepat supaya apa? Tidak menimbulkan bias di publik, khususnya di Nusa Tenggara Timur dan Indonesia umumnya. Jadi kasus korupsi kita wajib hukumnya bongkar karena Kajati Nusa Tenggara Timur maupun di Polda itu belum menunjukkan kinerja yang baik dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, dan sebelumnya itu kan tindak pidana perdagangan orang. Itu kita belum melihat kinerja kerja yang bagus di Nusa Tenggara Timur. Maka ini momentum yang bagus, Bapak, apalagi Kapolda sekarang, mantan Deputi Penindakan KPK RI, mari tunjukkan kinerjanya di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan negara Republik Timor Leste maupun Australia dan New Zealand. Jangan dianggap enteng nih. Ini negara terdepan. NTT itu adalah wilayah terdepan negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dalam kaitan penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi, jangan dianggap enteng. Karena media maupun publik menyoroti aparat penegak hukum di NTT khususnya di Polda dan di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur itu dalam tanda petik belum memperlihatkan kinerja yang luar biasa dalam memberantas kejahatan luar biasa, yaitu tindak pidana korupsi. Gorissa dan TV. Karena melalui Gorissa dan TV ini kita mendorong supaya Kajati NTT ini dan juga Kepolda NTT tolong tunjukkan kinerja kerjanya yang membuat NTT sebagai pilot program untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana perdagangan orang. Karena mereka NTT ada kantong nih, kantong human trafficking sekaligus kantong korupsi berjemaah. Mengapa kami katakan demikian? Karena uang hak rakyat itu pun dirampok. Seperti apa? Bantuan sosial, bantuan bencana alam, terus bantuan kesehatan, itu dirampok. Maka akibat dari itu mereka harusnya mencari uang ke luar negeri, ke negeri jiran, dan jadi korban lagi. Itu kita tidak mau lagi NTT menjadi wilayah yang sangat menyedihkan di Republik Indonesia ini. Apalagi kalau persnya yang umumnya jago-jagonya dari NTT ini dibungkam atau dibunuh. Itu akhirnya NTT bisa hilang dari negara kesatuan Republik Indonesia. Maka NTT harus bangkit, maka solidaritas kebangkitan ini harus muncul. Dan juga di Idul Fitri ini ya NTT harus maju. Kita mau tunjukkan kepada publik, akan kita kawal khusus kinerja dari Kapolda NTT dan Kejati NTT nanti terkait kasus
tindak pidana korupsi dan juga perlindungan hukum dan HAM terhadap wartawan. Maka tidak hanya LPSK, Komnas HAM juga yang sudah diamanatkan oleh negara ini jangan juga tidur, termasuk Ombudsman Republik Indonesia. Ya mari turun, karena ada perwakilan di NTT. Coba kawal sama-sama untuk membongkar ini, kejahatan berjemaah ini. Dan yang berdampak pada kekerasan terhadap wartawan senior. Ini baru satu, nanti bukan saja dia, nanti ada yang lain. Kalau ini dibiarkan, termasuk penggiat anti korupsi pun bisa terancam jiwanya atau nyawanya, begitu. Oke Bang, kalau kita melihat berbagai macam kasus korupsi, kemudian human trafficking yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ya, ada titik lemah di sana yaitu penegakan hukum ya. Menurut pengamatan yang Abang lakukan dan juga pengalaman di lapangan, sejauh mana sih atau apa sih yang menjadi problem serius di dalam reformasi hukum di Nusa Tenggara Timur? Ya, jadi salah satu yang problem serius adalah khusus untuk misalnya TPPO ya, tindak kejahatan luar biasa, tindak pidana perdagangan orang, ya. Itu sudah lahir peraturan Presiden nomor 22 tahun 2001 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini belum ada implementasi di Nusa Tenggara Timur dalam bentuk peraturan gubernur, peraturan wali kota, dan peraturan bupati 22 kabupaten kota. Itu belum ada. Nah, ini juga menjadi problem yang harus dieksekusi sehingga kita bisa lihat kinerja kerja yang tidak jalan di mana. Nah, terkait soal korupsi, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, ini juga kelemahannya itu bukan di masyarakatnya. Masyarakat sangat getol di Nusa Tenggara Timur. Kawal, baik pers maupun penggiat anti korupsi, termasuk lembaga agama. Tapi lemahnya di penegakan hukum. Karena apa? Integritas penegak hukum ini dipertanyakan. Maka dengan adanya Kapolda baru dan Kejati baru, kita harapkan ini memberikan angin segar dalam proses pencegahan dan penegakan hukum tidak pidana korupsi di Nusa Tenggara Timur. Nah, jangan sampai antar Forkompinda ini saling istilahnya saling kode dan saling lobby, akhirnya mengendapkan istilah kami adalah mempetieskan bahkan mengesbatukan perkara-perkara kalau menyinggung kepada elit yang ada di Nusa Tenggara Timur. Bahkan yang juga adalah dukungan dari Jakarta, oligarkinya ini. Nah, maka ini kepentingan dari seperti Gorissa dan TV dan civil society dan lembaga agama sangat penting. Kalau lembaga negara ini tidak menjalankan fungsinya secara betul. Jadi LPSK ini penting dan KPK RI untuk hadir supaya apa? Kalau di sana tidak bisa dibongkar, maka KPK RI. Pertanyaan kita, kalau KPK RI juga macan ompong, ini juga bagaimana? Berarti kita kembali ke zaman otoritarian dan tidak ada kejelasan dalam urusan demokrasi. Maka pers dan lembaga agama dan civil society itu sangat penting untuk membongkar kejahatan ini. Oke Bang, pertanyaan yang berikutnya termasuk kampus juga, termasuk kampus juga ya. Yang disampaikan oleh pemirsa Gorissa dan TV adalah bagaimana sih sikap Komnas HAM ya, juga sikap dari KPK ya. Mengapa misalnya begitu sulit bagi Komnas HAM untuk bersuara terkait dengan kekerasan yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok masyarakat ya. Terutama misalnya yang terbaru ini adalah kekerasan terhadap wartawan. Kemudian mengapa misalnya kasus korupsi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ini sulit sekali disentuh oleh KPK. Silakan Bang. Ya, terima kasih. Terima kasih pemirsa. Saya kira ini juga
pengawalan kita bersama melalui Gorissa dan TV ini bagus, yaitu kita harus kawal khusus KPK RI ini untuk membangun jejaring di whistleblower dan justice kolaborator, karena selama ini yang selalu menjadi korban atau kambing hitamnya itu PPK, pejabat pembuat komitmen. Maka pejabat pembuat komitmen bisa menjadi justice kolaborator dan seperti pers dan penggiat lainnya bisa menjadi whistleblower untuk membongkar kejahatan korupsi ini secara berjemaah di Nusa Tenggara Timur. Itu jadikan pilot program untuk KPK hantam ini. Setelah itu di wilayah lain. Itu perlu. Dan di sini juga peran Komnas HAM, LPSK, dan Ombudsman RI. Ombudsman kan mengawasi soal pelayanan publik. Kalau pelayanan publik dari KPK, LPSK, dan Komnas HAM tidak jalan, maka Ombudsman RI yang mengawasi mereka. Jangan dia juga tidak juga berbuat apa-apa. Maka tugas kita itu adalah mengawal mereka supaya mereka bekerja. Karena mereka mendapatkan honor dan uang dari APBN. Jangan sampai APBN ini disia-siakan, mereka tidak bekerja apa-apa. Oke, mereka bilang, oh kami sudah bekerja. Mana buktinya? Misalnya ini. Jadi KPK RI ya bisa berperan, LPSK juga punya fungsi untuk melindungi whistleblower sama justice kolaborator dari terkait yang termasuk wartawan tadi. Wartawan, Saudara Fabian perlu dilindungi, Komnas HAM juga perlu bersuara. Tidak hanya bersuara sebagai rekomendasi, tapi turun juga ke Nusa Tenggara Timur. Maka pada kesempatan ini melalui Gorissa dan TV, kita minta Komisi 3 DPR RI, KPK RI, Komnas HAM, LPSK, Ombudsman untuk turun ke Nusa Tenggara Timur, mengawal pintu masuknya melalui kasus kekerasan terhadap wartawan senior ini, supaya bisa terungkap dengan proses kasus yang lainnya, termasuk tindak pidana korupsinya, supaya bisa diselesaikan secara cepat. Karena banyak laporan, tapi tidak pernah ditindaklanjuti. Ini sudah waktunya. Pasca Idul Fitri ini, ya Indonesia bangkit lah. Kalau ini juga dia tidak bergerak, ini kita tunggu lagi setelah pasca 2024. Ini pemirsa Gorissa dan TV. Karena kalau ini juga sampai presiden juga tidak bergerak, pimpinan lembaga negara tertinggi dan tinggi negara juga tidak bergerak, maka perlu kita evaluasi, monitoring dan evaluasi untuk lihat 2024 pemimpin Indonesia yang pimpin kita ke depan itu seperti apa. Jangan sampai kita akhirnya kembali ke zaman otoritarian lagi. Oke Bang, kalau kita lihat ya, ini 3 problem yang saling berkaitan lah ya, kekerasan, korupsi, human trafficking ya. Kira-kira apa nih jalan keluar untuk mengatasi persoalan-persoalan yang sangat rumit yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ya, di mana ada korupsi, di sana selalu ada kekerasan, juga korupsi itu pasti terkait juga dengan human trafficking. Silakan Bang. Ya, solusinya pertama kan terkait korupsi ini sudah extraordinary, kejahatan luar biasa, maka sudah waktunya Dewas KPK dan KPK RI jadikan NTT ini jadi pilot program untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi berjamaah di Nusa Tenggara Timur. Untuk melindungi para korban, yaitu whistleblower dan justice kolaborator, maka LPSK dan juga Komnas HAM bisa bekerjasama dengan KPK RI untuk membantu para whistleblower maupun justice kolaborator supaya mereka bisa dilindungi sehingga mereka bisa membongkar kejahatan di baliknya itu. Dan untuk itu semua, karena ini anggaran diawasi oleh Komisi 3 DPR RI, itu juga wajib hukumnya untuk hadir segera. Dan bagi kami ini juga tidak hanya korupsi, termasuk human trafficking juga ini berkaitan. Karena penjahat-penjahat ini itu yang terjadi adalah hanya pelakunya saja. Aktor intelektualnya tidak tersentuh. Tapi kalau kita melindungi whistleblower dan justice kolaborator khususnya, maka akan terungkap siapa aktor intelektualnya. Dan demikian efek jerah akan terjadi dan NTT akan lebih bangkit dan sejahtera dan bebas dari korupsi dan human trafficking. Gorissa dan TV. Melalui Gorissa dan TV ini kita dorong, kita kawal sama-sama, bukan di NTT lagi, dorong yang di pusat ini. Kalau pusat ini tidak jalan,
kita akan meminta dukungan internasional. Melalui apa? Internasional. Kalau terkait human trafficking melalui International Organization for Migration sama UN Women, ILO, dan UNDP untuk hadir. Terkait korupsi juga ada lembaga internasional yang mengawasi soal tentang korupsi. Maka kalau Indonesia tidak mempan di nasional, kita go internasional, bukan intervensi internasional, karena Indonesia adalah anggota dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Begitu. Oke Bang, yang terakhir ini yang menjadi sangat penting ya. Ini kan juga terkait dengan kesadaran demokrasi ya di kalangan elit di Nusa Tenggara Timur ya, bahwa sebenarnya tidak semua persoalan di dalam masyarakat itu diselesaikan dengan cara kekerasan ya. Ada misalnya cara yang lain itu penegakan hukum, kemudian dialog dan lain-lain sebagainya. Tetapi mengapa misalnya kebanyakan cara-cara yang diselesaikan oleh elit di dalam persoalan di Nusa Tenggara Timur itu selalu menggunakan kekerasan? Ada faktor apa misalnya yang ya seperti the man behind the gun yang memotivasi para elit itu melakukan kekerasan, atau orang kuat di balik kekerasan terhadap wartawan? Ya, saya kira begini, khusus untuk Nusa Tenggara Timur, karena seperti yang saya katakan dari awal, NTT melahirkan tokoh-tokoh pers yang berkiprah di media nasional dan internasional. Ini harus menjadi kebanggaan bagi kita. Tapi dengan adanya kejahatan, kekerasan terhadap wartawan senior di Nusa Tenggara Timur, itu nilai statistik rusak sebelanga ini itu parah. Maka kita harus berantas sama-sama hal ini. Mengapa sampai ini terjadi? Tentu saja ketakutan dari tanda petik elit kalau kasusnya mereka terbongkar. Maka sudah waktunya ini kolaborasi bersama. Tidak hanya wartawan saja, pers saja. Pers harus berkolaborasi dengan Gorissa dan TV, dengan CSO, lembaga agama, masyarakat, dan juga tidak semua di dalam elit juga adalah penjahat. Mereka juga banyak orang baik yang kita harus rangkul untuk apa? Memperbanyak kawan, mempersempit musuh, sehingga memperkecil itu adalah kita dorong sama-sama untuk angkat dan tangkap ini. Pintu masuknya melalui apa? Tangkap pelaku, tapi pelakunya juga jangan kita zolimi. Pelakunya ini kita jadikan justice kolaborator untuk membongkar aktor intelektualnya. Dan kami harapkan justice pelaku yang sudah ditangkap jangan ditahan di Kupang. Kami minta untuk LPSK dilindungi LPSK untuk tidak ditahan Kupang. Dan sidangnya nanti juga tidak di Kupang. Sidangnya di Jakarta. Karena apa? Supaya tidak terjadi chaos di Kupang. Maka sidangnya harus di daerah netral. Ini kalau terkait dengan kasusnya FPL tadi, Fabian Latuan, itu sidangnya jangan di Kupang. Yang di tempat netral, yang dikawal oleh berbagai publik. Kalaupun di Kupang, itu harus dijaga ketat. Karena kita tidak tahu. Karena ini menyentuh dalam tanda petik orang-orang yang merasa terganggu. Maka kesempatan ini kita harapkan solidaritas pers nasional dan internasional untuk mendukung ini. Karena tanpa kerjasama semua pihak, maka kasusnya tidak jalan. Polisi tidak berjalan kalau tidak dikawal dan didukung bersama. Maka bagi kita yang teman-teman di Kupang yang ada informasi dan datanya, bisa memberikan kepada kepolisian untuk segera tangkap pelakunya. Dan pelakunya ini jangan kita bully rame-rame. Pelakunya ini kita harus minta LPSK lindungi mereka sebagai justice kolaborator supaya mengungkap siapa yang mengorder mereka untuk melakukan kejahatan kekerasan terhadap wartawan. Kalau tanpa itu, maka saya duga kuat kalau ditahan di Kupang, tahu-tahunya dia mati karena sakit apa, dalam tanda petik banyak bisa direkayasa. Maka LPSK, Komnas